Saya minggu lalu dikasih pesan sama Bapak Gembala, saudara. Jadi kemarin minggu lalu kan khotbahnya cukup banyak yang dibahas. Jadi beliau pesan sama saya kalau bisa khotbahnya hari ini ngambil dari khotbah yang minggu lalu, diperdalam gitu, saudara. Nah, saya hari ini teringat minggu lalu Bapak Gembala sempat melemparkan satu permasalahan bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu sudah ditentukan oleh Allah secara detail. Semua kalau dengar kata-kata ini sepertinya gampang waktu untuk mengaminkan, saudara. Amin, ditentukan, semua diatur oleh Tuhan dengan luar biasa. Yes, amin. Semua pasti bilang amin, saudara. Apalagi kalau hidup kita lagi diberkati, lagi punya banyak prestasi di dalam usaha, berhasil luar biasa. Itu waktu kita dengar segala sesuatu direncanakan oleh Tuhan secara detail, kita pasti semua amin, gampang terimanya. Kalau dalam kondisi kita baik, waktu Tuhan ngomong, waktu diberitakan dari mimbar, semuanya itu ditentukan oleh Tuhan, semuanya adalah karya Tuhan, semua adalah rancangan Tuhan, itu sangat gampang waktu kita mengaminkan. Tapi coba waktu hidup kita ditimpa masalah yang begitu berat. Misalkan, saudara, saya langsung kasih contoh yang ekstrim. Saudara punya anak perempuan, maaf, diperkosa. Apakah Tuhan ini di dalam rancangan Tuhan? Wih, kalau kita ngomong, kalau kita belajar dulu yang sempat ikut PA ya, kita mempercayai doktrin yang namanya predestinasi. Artinya semua hal itu kita aminkan, yes, ditentukan oleh Tuhan. Mau baik, mau jahat, mau segala sesuatu ditentukan secara detail, saudara. Nah, tapi kalau kejahatan ini gimana caranya kita bisa memahami bahwa ini rancangan Tuhan? Itu yang paling sulit kita terima. Dan doktrin ini sangat banyak diperdebatkan, saudara. Saya 1 tahun ini di sosial media itu terus terang, kalau saudara ada yang add Facebook saya itu sering saya membahas topik ini, saya membagikan terus. Dan di situ banyak orang-orang yang kontra. Masa Allah yang kudus itu menetapkan segala sesuatu termasuk kejahatan? Saudara pasti juga mikir kan, kenapa Allah yang kudus itu kok bisa menetapkan segala kejahatan? Itu jadi pertanyaan besar dalam pikiran kita, saudara. Kapan lalu kan Bapak Gembala ngomong, apakah kalau misalkan saya naik motor kebut-kebutan terus kecelakaan, apakah itu di dalam rencana Tuhan? Kita harus jawab tegas, iya. Tapi, loh, gimana masa Tuhan mengatur segala sesuatu, kok saya sampai kecelakaan? Iya, itu diatur Tuhan, saudara. Tapi hati-hati, makanya hari ini saya terbeban untuk memberitakan bagian firman Tuhan ini, supaya kita betul-betul mengerti apa yang Alkitab ajarkan, supaya kita tidak terjebak di salah satu ekstrim. Artinya gini, saudara, oh, segala sesuatu ditentukan Tuhan. Oke, kalau gitu aku seenaknya aja. Wes, setir motor tutup mata. Setir motor tutup mata. Kalau tabrak ya wes, ini berarti di dalam rencana Tuhan. Masa gitu, saudara? Enggak kan? Nah, saya mau tunjukkan bahwa di dunia ini ada 2 paham yang berseberangan soal ini, saudara. Minta tolong slide-nya ditampilkan. Fatalisme, ini yang pertama, saudara ya. Fatalisme, fatal. Artinya ini konsep yang mempercayai bahwa karena segala sesuatu, di Alkitab kan memang banyak ngomong, saudara, tidak ada rancanganku yang gagal, tidak ada rencanaku yang gagal, semua ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, tapi ada orang-orang itu mempunyai faham ini fatalisme, saudara. Karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, maka manusia menjadi seperti robot yang pasif, yang hanya menunggu apa yang akan terjadi. Jadi betul, firman Tuhan secara tegas ngomong, segala sesuatu di dalam rancanganku. Segala sesuatu di dalam rancanganku. Semua penderitaan di dunia ini dalam rancangan Tuhan. Kelihatannya, saudara, kalau baca Ayub ya, saudara, gak mungkin Tuhan itu menetapkan Ayub itu menderita. Tuhan itu kan maha kasih, Tuhan itu kan maha bermurah hati.
Kelihatannya itu inisiatif iblis, saudara, yang mencobai Ayub. Tuhan cuma sekedar mengizinkan, tapi enggak. Ternyata di bagian akhir pencobaan yang Ayub yang alami, itu ada di dalam rancangan Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan di dalam diri Ayub. Tapi faham ini, saudara, ngawur. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah, maka manusia ini, saya percaya diri saya ini adalah robot. Yang apapun yang saya lakukan sudah ditentukan oleh Allah, sehingga saya menjadi orang yang pasif. Menjadi orang yang pasif. Artinya saya sendiri, saudara, saya mengakui saya condong ke paham ini. Condong bukan saya setuju maksudnya, tapi seringkali saya terjebak di paham ini, saudara. Nggak usah serius-serius, saudara. Misalkan saya masalah yang sepele, berat badan ditentukan oleh Tuhan. Amin. Ya wes, kalau Tuhan mau aku kurus, aku kurus. Kalau Tuhan mau gendut, aku gendut. Misalkan yang lain lagi, saudara. Wes, aku milih jodoh saenake. Wong ini juga ditentukan Tuhan kok. Itu namanya fatalisme, saudara. Fatalisme artinya dia ini mentang-mentang, ya saudara. Jadi masalahnya itu di kata-kata mentang-mentangnya ini loh. Mentang-mentang Tuhan itu sudah menentukan garis hidup saya, maka saya ya wes, pokoknya aku kalau misalkan mau berbuat dosa, berarti itu di dalam rancangan Tuhan, Tuhan tentukan, ya wes, saya berbuat dosa, bisa kok lakukan dosa, berarti ini yang ditentukan Tuhan. Nah, itu namanya fatalisme, saudara. Fatalisme. Saudara, saya tulis di depan ini supaya saudara pulang ingat tulisannya, paling enggak ingat kata-kata fatalisme. Kalau cuma ngomong pasti saudara lupa. Supaya saudara ingat di bayangan saudara, nanti kalau saudara mau memutuskan sesuatu, jangan sampai terjebak di dalam fatalisme. Saudara, jangankan kita seringkali terjebak di dalam fatalisme, gereja juga bahkan ada yang terjebak di dalam fatalisme. Mentang-mentang menganut predestinasi, saudara, nggak peduli. Misalkan saudara berjemaat, wes gak peduli omonganku nyakiti sesama jemaat, gak peduli omonganku ini menyinggung, gak peduli aku gak ngurus urusannya saudara sesama jemaatku, mau dia sakit, mau dia mengalami kekurangan dan lain sebagainya. Kalau Tuhan sudah pilih dia, toh nanti dia bakalan datang sendiri ke gereja. Itu gereja sudah terjebak di dalam fatalisme. Fatalisme ini berbahaya sekali, saudara. Kalau manusia itu kan semua, siapapun juga, saudara, itu kan percaya bahwa umur manusia ini ditentukan oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang juga banyak orang terjebak sembrono, saudara. Nah, celakanya ini juga masuk dalam gereja. Wes, tinggal doa aja, nanti kursi-kursi yang kosong kan dipenuhi sendiri sama Tuhan. Kalau memang Tuhan mau gereja ini penuh, nanti kan dikirim orang ke gereja. Gak peduli kita sebagai jemaat, gak usah peduli saudara kita, nanti teman kita ada yang mau ke gereja, mau enggak, terus pokoknya nanti kan kalau dia memang direncanakan Tuhan untuk bertobat, ya nanti kan dia bertobat sendiri. Itu paham, itu sudah masuk dalam gereja, saudara. Berbahaya sekali. Fatalisme ini konsep mempercayai bahwa kita ini robot, semua sudah ditentukan Tuhan, maka kita menjadi orang yang pasif. Itu fatalisme, saudara. Ini ekstrim yang kanan. Dan fatalisme ini orang nggak mungkin bisa konsisten, saudara. Ada orang-orang yang misalkan, saya misalkan ya, berpaham fatalisme tadi, wes pokoknya aku gendut ya, gendut ya, pokoknya ini dalam rancangan Tuhan. Kalau Tuhan pengen aku kurus, ya wes, nanti Tuhan akan kuruskan sendiri. Tuhan Maha Kuasa kok. Tapi saya ternyata tidak pernah konsisten dengan paham ini, saudara. Karena apa? Waktu saya nyetir masih buka mata. Ngerti maksudnya, saudara ya? Kalau saudara paham ini benar, maka saudara harus konsisten menghidupi paham ini. Kalau fatalisme itu benar, maka kita nanti misalkan saudara sakit, tidak perlu saudara berusaha berobat.
Toh Tuhan tetapkan kok. Tapi kenyataannya nalar kita, akal budi kita yang sehat. Tidak setuju kan harusnya dengan fatalisme ini. Saya sakit ya, cenglinya saya ke dokter berobat. Ada orang sakit COVID, ya deket-deket. Sederhana saudara. Tapi kalau saudara menghidupi fatalisme, nggak bisa konsisten. Karena apa? Saudara akan nanti nyetir, harusnya tutup mata saudara kalau saudara menganut ini. Nubruk lah ya wes, ini urusannya Tuhan. Tapi Alkitab menentang hal ini saudara. Alkitab memang menunjukkan bahwa segala sesuatu memang Tuhan menetapkan segalanya. Tapi saya mau tunjukkan dulu paham yang berikutnya saudara. Ini ekstrim yang kanan. Ekstrim yang kanan saudara. Yang kedua, ekstrim yang sebelah kiri saudara ya. Libertarianisme. Bahasa Inggrisnya liberty. Artinya bebas sebebas-bebasnya. Adalah konsep yang percaya bahwa karena manusia adalah makhluk yang diberi kebebasan oleh Tuhan. Contohnya di Taman Eden, kamu boleh makan segala sesuatu. Maka manusia bisa menentukan sendiri masa depannya terlepas dari Allah. Jadi seakan-akan waktu Tuhan ciptakan dunia ini, diciptakan begitu rapi, sudah berikutnya terserah manusia itu sendiri. Manusia mau golong koming, mau jadi orang yang baik, mau jadi orang yang kudus, mau orang yang suci, mau jadi jahat, terserah. Pokoknya nanti tinggal terakhir dunia, siapa yang jahat tak hukum, siapa yang baik tak selamatkan. Itu paham libertarianisme. Artinya manusia itu seakan-akan mempunyai kuasa yang sama dengan Allah, bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Ini juga ditentang oleh Alkitab saudara. Di dalam Yakobus, saya tidak usah buka ayatnya saudara. Di dalam Yakobus, Rasul Yakobus menegur jemaat di Ibrani waktu kalau nggak salah negornya gini. Kamu jangan mentang-mentang kamu bebas. Kamu bilang, aku punya rencana ini, aku punya rencana itu. Aku mau besok mau ke sini, besok mau ke sana. Tapi yang benar adalah, jikalau Allah menghendaki aku ke sana, maka aku ke sana. Jadi libertarianisme ini juga ditentang oleh Alkitab saudara. Bingung nggak saudara waktu dengar dua paham ini? Yang tadi salah, ini salah juga. Terus harusnya gimana saudara? Yang satu berpikir Tuhan menentukan segalanya, kita jadi orang yang pasif. Yang satu, oh Tuhan tidak tentukan, kita semua masa depan kita, jodoh kita semua yang putuskan sendiri. Ini juga salah saudara. Yang benar apa? Alkitab ngomong, yang pahamnya Alkitab, yang diajarkan oleh Alkitab adalah Alkitab mengajarkan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu dan keputusan-keputusan manusia dilakukan dengan bebas. Jadi waktu kita memilih, itu kita dengan menggunakan kesadaran saudara. Tapi tidak mungkin di luar kedaulatan Allah. Ini sulit saudara. Saya memahami ini, makanya saya bilang tadi waktu saya berdoa, Tuhan, saya sudah mempersiapkan banyak hal tentang topik ini. Saya bahkan sering berdebat dengan orang tentang topik ini. Tapi tidak ada artinya kalau Roh Kudus tidak menopang hati kita semua hari ini. Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu dan keputusan-keputusan Allah menetapkan segala sesuatu dan keputusan-keputusan manusia dilakukan dengan bebas dan kesadaran penuh untuk menggenapi rancangan Allah tadi. Kalau saya nggak kasih contoh pasti bingung. Kita akan buka contohnya saudara. Sampai sini paham ya saudara ya. Saya tidak menjamin saudara pulang tuh mengerti dan lego. Oh iya, jadi seperti ini rumusannya gini-gini, wes gampang. Enggak. Tapi saya berdoa terus supaya kita semua ini nggak gampang saudara, karena ini menyangkut jati diri Allah yang harus kita gumulkan setiap saat melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami,
melalui kita mungkin salah ngambil keputusan sehingga kita nyesel. Itu semua akan terus terjadi dalam hidup kita. Saya mau beri beberapa contoh saudara ya. Saya buka di perjanjian lama saudara, di dalam Kejadian pasal yang 12 ayat 7. Ini kisahnya Abraham saudara ya. Kisahnya Abraham waktu di dalam perjanjian lama, Tuhan itu menjanjikan kepada Abraham. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Negeri ini itu maksudnya yang sedang didiami Abraham, tanah Kanaan saudara. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi di ayat ini jelas bahwa Tuhan menentukan tanah Kanaan ini untuk diberikan kepada Abraham. Jelas ya di ayat ini Tuhan memberikan tanah Kanaan untuk Abraham. Nah di bagian ayat selanjutnya saudara, kalau saudara pernah baca Alkitab, Abraham dan Lot ini sama-sama diberkati Tuhan, sama-sama tambah sugih semua saudara. Ternaknya tambah banyak, sapinya tambah banyak, terus kekayaannya tambah banyak, sehingga pada satu waktu gembala-gembala ternaknya Abraham sama gembala-gembala ternaknya Lot itu bertengkar terus. Ini wilayahku, ini wilayahmu, ini wilayahku, ini wilayahku. Enggak, saya itu enggak terima lagi. Bertengkar saudara, terus kayak gitu. Abraham ngomong apa sama Lot? Lot, kita ini bersaudara. Jangan sampai karena kekayaan kita tambah banyak, kita bertengkar. Ya sudah, pokoknya kita sekarang memisahkan diri aja. Sekarang silahkan Lot, kamu lihat sekelilingmu. Silakan kamu lihat sekelilingmu, kamu milih wilayah yang mana. Kalau kamu, Abraham ngomong gini, kalau kamu milih yang sini, maka aku pergi ke situ. Kalau kamu ke sana, aku ke sini. Supaya kita nggak kumpul, pisah aja. Nah, saudara lihat Lot milih apa? Kejadian 13 ayat 11. Agak maju satu pasal. Kejadian 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Kalau saudara tahu ini Sodom dan Gomora yang nanti akan dihukum sama Tuhan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saya mau ngajak saudara mikir sedikit. Allah sudah tentukan Kanaan ini untuk Abraham. Tapi sama Abraham, Lot silakan pilih Kanaan atau ini. Ini Kanaan atau ini. Menarik saudara ya. Tuhan sudah tentukan untuk Abraham Kanaan. Kanaan ini tak berikan kepada kamu. Sama Abraham ditawarkan saudara sama Lot. Lot, kamu pilih Kanaan atau sini? Kalau kamu milih ini, aku ke sana. Kalau kamu milih sana, aku ke sini. Yang dipilih Lot apa? Bukan Kanaan. Ini menarik sekali saudara, bahwa apa yang Tuhan tentukan ketika manusia milihnya itu pasti sesuai yang sudah ditetapkan Tuhan. Saya waktu ngomong ini tuh merinding saudara, karena ternyata kelihatannya Lot ini milih itu dengan kebebasannya dia, bukan disihirkan Lot itu, bukan dihipnotis. Ya wes, aku milih bukan Kanaan, tapi Lot itu memilih dengan kesadaran. Ya wes, aku milih yang ini. Tidak membatalkan ketetapan Tuhan. Jadi Abraham itu menawarkan Lot, ini loh, kamu milih ini, kalau kamu milih ini aku ke sini. Kalau kamu milih ini aku ke sini. Lot milih dengan kebebasannya, memilih Sodom Gomora. Menarik sekali saudara. Saya mau berikan satu contoh lagi. Penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus. Kita buka Kisah Rasul 4 ayat 27.
Jadi saya mau tunjukkan beberapa contoh saudara, karena nanti sebenarnya khotbah saya bukan membahas ini lebih dalam lagi, tapi saya mau kaitkan hari ini dengan doa saudara ya. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Jadi mereka ini diceritakan secara sejarah ya, bahwa Pontius Pilatus dan Herodes itu berkumpul untuk mendakwa Yesus. Tapi saudara lihat ayat 28-nya. Semoga saudara baca ayat ini sudah jelas. Bilang apa saudara ayatnya? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi penyaliban Yesus sudah ditentukan enggak sama Bapa, sama Allah? Sudah. Detailnya itu sudah loh saudara. Tapi waktu Herodes dan Pilatus menyalibkan Yesus, itu dilakukan dengan kebebasannya. Dan Herodes dan Pilatus tetap dianggap berdosa, saudara. Ini misterinya di sini. Saya nggak punya kemampuan lagi untuk menjelaskan lebih dalam supaya saudara lebih lega lagi. Tapi saya mau tunjukkan bahwa keputusan-keputusan kita itu tidak pernah di luar rencana Allah. Saya mau tunjukkan, tapi nggak usah dibuka ayatnya. Ada seorang raja namanya Rehabeam, saudara. Nggak apa-apa, buka aja supaya saudara lebih mantap lagi. 1 Raja-Raja 12 ayat 15. Raja Rehabeam ini raja penggantinya Salomo, saudara. Saudara sabar, kita banyak buka ayat dulu. Nanti kita mau melihat di dalam doa, saudara. 1 Raja-Raja 12 ayat 15. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Jadi Raja Rehabeam ini anaknya Salomo. Karena Salomo memutuskan untuk mengikuti berhala-berhala, Tuhan ngomong apa? Kerajaan Israel nanti akan terpecah menjadi Israel dan Yehuda. Raja Rehabeam ini setelah menggantikan Salomo, dia itu seperti rapat gitu, saudara. Ini menarik loh, saudara. Saya harus ingat cerita-cerita yang saya tunjukkan ini. Raja Rehabeam ngomong gini. Yang pertama, panggil orang-orang yang tua. Raja Rehabeam panggil orang-orang yang tua. Saya kepengen tahu mereka tuh kepengennya apa dengan kerajaan kita. Yang tua-tua ngomong gini, saudara. Raja Rehabeam, sebelumnya di negara kita ini pajak sudah terlalu tinggi. Tolong turunkan kalau kamu jadi raja menggantikan papamu Salomo. Oh iya, oke, nanti kamu balik lagi. Besoknya Raja Rehabeam itu panggil orang-orang yang lebih muda untuk memberikan nasihat kepada kerajaan. Yang anak-anak muda ini, dia ngomong sama Raja Rehabeam. Ayat berikutnya, sebelumnya ayat 14, 13. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Jadi singkat cerita, saudara, Raja Rehabeam ini lebih memilih nasihatnya orang muda, supaya Raja Rehabeam ini menaikkan pajak. Supaya Raja Rehabeam ini menaikkan pajak. Itu usulnya dari orang-orang yang muda-muda tadi, saudara. Yang satu minta pajak diturunkan, yang satunya minta pajak dinaikkan, untuk menunjukkan bahwa Raja Rehabeam ini harus lebih menindas dari Raja Salomo. Itu kan kelihatannya meleh kan, saudara. Saudara perhatikan ya, Raja Rehabeam ini kelihatannya memilih. Ada pilihan di depan, menaikkan pajak atau menurunkan pajak. Tapi Raja Rehabeam memilih apa? Menaikkan pajak, lebih menuruti nasihat orang-orang yang muda tadi. Ternyata ayat tadi yang sudah kita baca apa?
hal itu untuk menggenapi segala keputusan Tuhan. Jadi tidak mungkin Raja Rehabeam itu memilih nanti kerajaan Israel itu tetap rukun, tidak mungkin. Karena Tuhan sudah menetapkan Israel akan terpecah. Lewat pilihannya Raja Rehabeam, semua dilaksanakan. Saya berdoa supaya kita mengerti, saudara. Ini memang sulit, saudara. Dan doktrin ini itu sangat ditentang oleh banyak orang. Masa Allah yang kudus tuh ngatur gini. Masa Allah yang kudus gini, mengatur segala sesuatu sampai detail. Ya kalau nggak mau diatur detail gimana, saudara? Masa Allah menetapkan gini, terus manusia ini bisa milih, terus rencananya Allah gagal. Nggak masuk akal, saudara. Dan kita akan selalu takut-takutan setiap hari kalau kita tidak berpegang kepada doktrin ini, atau berat kepada salah satu. Saudara tidur malam, aduh, apakah aku ini di dalam rencana Tuhan hari ini? Kalau tiba-tiba ada orang yang dengan kehendak bebasnya mau ngerampok rumahku, gimana? Apakah Tuhan ini juga ketiduran sama aku? Apakah Tuhan ini juga menyerahkan segala keputusan di dunia ini kepada tangan-tangan orang-orang itu sesuai dengan kehendak bebas mereka? Kalau saudara mempercayai libertarianisme atau salah satu, saudara tidak akan bisa nemu damai sejahtera. Justru karena saudara percaya bahwa Allah menentukan segala sesuatu dan kita bertanggung jawab, malam ini kita bisa tidur dengan tenang. Amin. Karena kita tahu bahwa ketika kita diselamatkan, Tuhan juga akan menopang segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau misalkan saudara sudah lakukan yang terbaik, sudah tidur malam, pintu sudah dikunci, sudah digembok, sudah serahkan sama Tuhan, saudara. Kalau ternyata ada orang yang mampu melepas, membobol gembok saudara dan masuk uang saudara dicuri, itu saudara harus tetap percaya bahwa itu pun di dalam rancangan Allah. Kalau nggak dalam rancangan Allah, saudara mau simpulkan apa peristiwa semacam itu? Allah kecolongan, malingnya lebih hebat dari rencana Allah. Ngeri, saudara, besoknya tambah nggak bisa tidur terus. Benar enggak? Kalau saudara yang fatalisme tadi, wes tidur pintunya buka, nggak usah digembok. Nanti kalau Tuhan tetapkan ada maling, ya silakan masuk. Berarti itu dalam rencana Tuhan. Itu rodok gila, saudara. Tapi yang satunya, yang libertarianisme, gila juga, stres juga, saudara. Aku wes tak gembok, tidur. Wes tak gembok belum ya? Cek lagi. Tidur lagi. Wes tak gembok belum ya? Loh, iya, rumahku nggak cuma satu pintu nih. Ke belakang lagi. Kapan tidurnya, saudara? Subuh. Itu, saudara. Jadi apa yang kita putuskan dengan bebas itu di dalam rancangan Allah. Sehingga penerapannya apa, saudara? Yang pertama, pilihan-pilihan kita harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Langsung yang kedua, pilihan-pilihan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan itu tidak memberitahu ketetapannya secara detail ke depan itu terjadi seperti apa. Ngerti maksudnya, saudara? Tuhan itu tidak pernah memberi ketetapan kepada kita, memberitahu kepada kita masa depan itu seperti apa. Yang disuruh Tuhan adalah pegang firman Tuhan. Ajarkan anak cucumu mengerti firman Tuhan. Kita nggak disuruh sama Tuhan untuk menyelidiki masa depan ini terjadi apa, masa depan ini nanti apa yang akan terjadi, bisnisku gimana, keluargaku gimana. Tuhan tidak pernah kasih tahu kita mendetail seperti itu, saudara. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah ajar anak cucumu, ajar keluargamu untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengerti hukum Tuhan, untuk mengerti menggunakan akal budi dengan baik. Tuhan juga ngomong apa? Jangan mencobai Tuhan. Sehingga yang kita lakukan adalah mempelajari firman Tuhan terus.
Jadi misalkan saudara milih jodoh, jangan pernah berpikir fatalisme. Sembarangan aja, aku mau milih jodoh yang di luar Tuhan, anakku nanti milih jodoh di luar Tuhan, itu ya wis di dalam ketetapan Tuhan. Bukan seperti itu namanya fatalisme. Firman Tuhan bilang apa? Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadi waktu kita mengambil keputusan, itu kan dengan kesadaran kita, saudara. Waktu milih wanita kan bukan kayak orang dihipnotis. Milih, aku cinta kamu, yuk kawin yuk, tanpa kesadaran. Enggak kayak gitu, saudara. Waktu kita memutuskan dengan kesadaran kita, dan kesadaran kita ini yang harus terus diperbarui dengan hukum Kristus. Yang ketiga, apa keuntungannya kita mempercayai doktrin ini? Tidak ada rencana Allah yang gagal. Tuhan itu tahu, saudara. Ketika kita mengambil keputusan, itu sering merasa kita salah mengambil keputusan. Wah, aku kok kawin mbek wong ini ya. Salah rek aku ngambil keputusan. Wah, kok anakku tak jodohno sama orang ini ya. Wah, aku salah ngambil keputusan. Wah, kok aku dulu ngambil bisnis ini rek, sekarang jadi gak karu-karuan hidupku. Kita bisa terus merasa salah. Apalagi kalau kita menganut yang ekstrim tadi, yang libertarianisme. Masa depanku ditentukan aku sendiri, nasibku ditentukan aku sendiri. Itu kan kita berhadapan dengan salah ngambil keputusan. Kok iso ya, aku kemarin investasi duit ke sini, sekarang investasiku hilang. Kita kan selalu merasa bersalah mengambil keputusan. Kok aku jodohno anakku sama ini ya? Kok aku kawin ambek orang ini ya? Kok aku punya mertua kayak gini ya? Kok aku punya menantu kayak gini ya? Kok aku punya jemaat kayak gini ya? Kok aku punya gembala kayak gini ya? Saudara kan selalu merasa dalam hidup kita manusia, itu wajar merasa salah mengambil keputusan. Tapi doktrin ini justru menghibur kita, saudara, bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi waktu saudara merasa salah mengambil keputusan, nanti di akhir saudara akan lihat bahwa keputusan ini justru di dalam rancangan Allah yang mengerjakan segala sesuatu kebaikan dalam hidup saya. Contohnya apa? Yusuf, saudara. Yusuf itu dia ngomong apa sih? Waktu dimasukkan sumur sama saudara-saudaranya, saudara. Mereka, dia dalam manusianya Yusuf pasti mikir, waduh, Tuhan ini di mana sih? Kok aku dilahirkan di keluarga semacam ini, sak keluarga memusuhi aku sampai dijual jadi budak ke Mesir. Kok aku sampai dimasukkan sumur? Tuhan di mana sih? Tuhan di mana waktu aku menderita? Tuhan di mana waktu aku dicemplungkan sumur, dijual sebagai budak, dimasukkan penjara sama istrinya Potifar? Segala sesuatu yang dialami Yusuf sangat wajar kalau dia bertanya-tanya, di mana Tuhan? Tapi di akhir hidupnya, saudara, dia ngomong apa di dalam Kejadian 50? Itu yang menjadi kekuatan buat kita semua. Bahwa manusia boleh memutuskan, mereka-rekakan, merancangkan segala sesuatu yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Kejadian 50 ayat 20, saudara, nggak usah dibuka. Saudara, ingat-ingat. Jadi waktu saudara dalam penderitaan, seakan-akan aku ini salah ngambil keputusan, aku ini salah milih suami, aku salah milih istri, aku salah milih mantu, aku salah milih mertua, aku salah milih kerjaan, salah milih jalan hidup. Tapi ternyata Tuhan ngomong apa? Melalui perkataannya Yusuf. Semua hal direka-rekakan manusia kadang-kadang untuk mendatangkan kejahatan kepada kita. Tapi Allah yang berdaulat itu mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada keputusan kita yang bisa menggagalkan rencana Allah. Logikanya aja lah, saudara, kalau ternyata keputusan kita bisa menggagalkan rencana Allah, maka Allah itu bukanlah Allah yang terlalu berkuasa. Allah tidak perlu nasihat kita. Allah tidak perlu penasihat yang lebih pintar dari dia. Kalau presiden, kalau misalkan bos di kantor butuh direktur untuk kasih masukan dan sebagainya. Tapi kalau Allah
tidak butuh semacam itu. Karena dia menetapkan segala sesuatu dalam hikmatnya, di dalam kemahatauannya, di dalam hikmatnya, kesempurnaannya. Semua sudah selesai di dalam rancangannya, saudara. Oke? Saudara memahami? Nah, hari ini saya mau membawa topik ini ke dalam doa, saudara. Saudara pernah berdoa? Ada yang nggak pernah doa sejak jadi Kristen sampai sekarang nggak pernah doa? Nggak mungkin ya. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa yang namanya doa ini sesuatu yang sering diomongkan, sering dibicarakan, sering dilakukan, biasanya jadi kehilangan maknanya. Menjadi sesuatu yang klise. Klise itu artinya gini, sesuatu ini maknanya indah, tapi karena sering diomongkan, dilakukan, maknanya jadi hilang. Contoh saya kasih contoh sederhananya. Kata-kata shalom aleihim. Orang kalau nyapa sesamanya shalom aleihim. Yang disapa tadi bilang apa? Aleihim shalom. Dalam bahasa Ibrani budayanya Yahudi itu luar biasa indah kalau saya baca, saudara. Dia ketemu temannya shalom aleihim, artinya aku berdoa semoga damai sejahtera Allah turun ke atas kamu. Yang diucapi juga ngomong balik alaihim shalom. Aku juga berdoa buat kamu. Tapi karena orang Indonesia ini repot, saudara. Diomongkan terus jadi kayak salam di pasar. Shalom ci, tuku apa ci? Shalom, tuku apa ci? Ya apa tokonya rame. Akhirnya jadi kayak semacam diucapkan gitu tok. Misalkan, wah puji Tuhan. Kalau saudara lihat di Mazmur tuh benar-benar orang yang habis dari pergumulan, mengalami masalah, dia ngomong puji Tuhan aku terlepas dari persoalan. Tapi sekarang enggak. Ya apa tokonya ya, puji Tuhan rame, terus enggak ada maknanya, saudara. Ya apa sekolahnya, ya apa wes sehat, puji Tuhan. Terus kayak angin lalu, saudara. Jadi kayak, apalagi kalau namanya GBU, saudara ya, God bless you. Misalkan kita tulis SMS, God bless you. Tuhan memberkati. Tuhan berkati ya, Ci. Thank you ya, wis dikasih ini, Tuhan berkati. Jadi aslinya maknanya tuh indah, tapi saking seringnya diucapkan, jadi nggak ada maknanya. Balik no duitku ya, GBU. Dipikir God bless you, padahal gue butuh uang. Itu namanya klise, saudara. Jadi lama diucapkan, sering diucapkan, tapi kehilangan maknanya. Demikian juga dengan doa, saudara. Doa ini sewangking seringnya diomongkan, sewangking seringnya dilakukan di gereja. Itu ada doa malam, doa semalam suntuk, doa puasa, sampai kehilangan maknanya. Apalagi kalau banyak orang ngalami doa, itu sampai bisa menjadi mitos. Saudara tahu mitos? Mitos itu tahayul. Semua orang doa ngalami ini dijadikan kepercayaan. Mitos kan gitu, saudara. Misalkan anak kecil diomongin, kamu ojo duduk di bantal, nanti pantatmu ada udunan. Iya kan? Akhirnya duduk beneran udunan, saudara. Oh iya ya bener rek, aja duduk di bantal nanti udunan. Diteruskan sampai anak cucu. Semakin banyak yang ngalami beneran udunan, dijadikan rumus tuh. Kalau duduk di bantal menjadi udunan. Nah celakanya gereja itu juga banyak ngajar seperti itu, saudara. Ada orang pergumulan, kamu kasih ono perpuluhan, nanti Tuhan tuh kabul no. Sungguhan, saudara, dikasih perpuluhan, bisnisnya melejit. Ada orang lagi ngalami hal yang sama. Oh kamu kasih ono buah sulung, nanti bisnismu melejit. Beberapa orang bersamaan ngalami hal seperti itu, jadi mitos. Apalagi kalau yang puasa, saudara ya. Puasa, lagi bisnisnya hancur puasa Esther 3 hari 3 malam gak makan. Wah besok tiba-tiba dikirimi, ada orang ngirimi segebok uang 100 juta. Wah berarti puasa ini bisa mendatangkan berkat Tuhan. Oh puasa ini bisa mendatangkan mujizat.
Itu namanya mitos, saudara. Kenapa kok saya bilang mitos? Karena tidak selalu seperti itu. Itu bukan tujuan doa, bukan tujuan puasa. Coba saudara kalau perhatikan khotbah-khotbah di radio, saya nggak menjelek-jelekkan saudara. Selalu akan diberikan kesaksian-kesaksian seperti itu. Saudara yang hari ini dalam persoalan masalah puasa, saya mengalami mujizat Tuhan karena puasa. Saya ngalami pertolongan Tuhan, anakku sembuh. Gak apa-apa saudara bersaksi seperti itu, memang Tuhan nolong dengan cara seperti itu. Tapi jangan sampai dipercaya dijadikan iman dalam hidup kita. Itu mitos saudara. Mitos terbesar di dalam doa, banyak mitosnya saudara. Ada yang ngomong gini, doa itu tujuannya kita memberitahu keinginan kita sama Tuhan. Kamu harus pengen punya apa, sebut yang jelas sama Tuhan. Nanti Tuhan nggak salah ngasih. Pernah dengar kayak gitu saudara? Kalau pengen punya mobil, sebut merek apa, warnanya apa, manual apa otomatis. Pernah dengar kayak gitu saudara? Kalau enggak nanti Tuhan salah ngirim loh. Asal minta mobil dikirim yang jelek, mau tak? Biasanya kayak gitu saudara. Oh ya nggak mau, akhirnya doanya ribet saudara. Tuhan saya mau pengen mobil, mobilnya rodanya 4 ini harus yang kerjanya baik, minta yang transmisi manual, minta yang doanya itu nyebutkan kayak gitu. Saudara coba dipikir, masa Tuhan tuh gak ngerti sih saudara. Kalau mobil tuh harusnya gini, harus kita beritahu detail gitu. Kenapa kalau waktu nggak minta jodoh juga nggak disebutkan detail sampai sak jeroan-jeroan usus-ususnya? Kalau Tuhan ngirim, misalkan kita cuma doa, Tuhan kirimkan aku jodoh yang cantik, sogeh, pinter, tapi nggak ada organ dalamnya, saudara. Cuma kayak pinter. Masuk akal nggak sih, saudara, ajaran-ajaran seperti itu? Nggak masuk akal, saudara. Ini mitos yang terus-menerus dipercaya sama gereja, diajarkan gereja. Di mana-mana juga kayak gitu. Mitos terbesar adalah bahwa doa kita bisa mengubah rencana Allah. Jadi kalau yang tadi fatalisme, yang satu tadi libertarianisme, doa kita mampu mengubah apa yang sudah Tuhan tentukan. Ini mitos, saudara. Ini mitos. Jadi misalkan gini, Tuhan tuh sudah tentukan saya misalkan miskin. Oh ya, karena sehingga kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya kemiskinan ini Tuhan ganti dengan kekayaan. Itu loh mitosnya doa seperti itu, saudara ya. Dan itu banyak pendeta ini juga bukan ngajar, itu murni dari pengalaman hidupnya, saudara. Tapi juga kadang-kadang dari Alkitab ditarik menjadi sebuah mitos. Saya mau tunjukkan, saudara, mitos terbesar. Mitos terbesarnya Keluaran 2 ayat 23. Keluaran 2 ayat 23. Saya bacakan sebentar, saudara ya. Sudah jam 11 kurang. Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat berikutnya 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kalau saudara pernah misalkan pergi ke bukit doa, saya nggak nyebut loh ya bukit doa mana, tapi kalau saudara pernah ikut sesi doa ke bukit doa, semua akan diajarkan dari ayat-ayat semacam ini, saudara. Ayat-ayat semacam ini banyak sekali di Alkitab. Jadi bangsa Israel ini karena mengalami penderitaan yang berat, karena masalah yang berat. Jadi kalau saudara mengalami masalah yang berat, mengeranglah sama Tuhan seperti di ayat yang tadi. Teriak sama Tuhan. Kalau doa teriak, biar lego, apalagi dalam kamar sendirian tutup pintu, teriak yang keras.
nanti Tuhan akan memperhatikan pergumulan kita seperti Allah memperhatikan orang Israel yang sudah diperbudak. Wah, ini kan memang secara apa ya saudara? Secara narasi memang seperti itu kan. Allah melihat orang Israel berdoa, maka Allah mengingat perjanjiannya dan melepaskan Israel lewat Musa. Tapi saudara kalau jeli ya, saya mau ajak kita buka di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13. Kejadian pasal 15 ayat 13. Abraham sama Israel. Israel ini keturunannya Abraham. Bertahun-tahun setelah Abraham baru turun Israel. Tapi Tuhan sudah ngomong apa saudara? Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat berikutnya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi kira-kira Allah ini melepaskan Israel itu karena Israel yang teriak-teriak sama Tuhan, atau karena ini memang sudah direncanakan oleh Allah? Menarik kan saudara? Saya percaya kalau saudara mengerti, saudara akan mengubah konsep saudara tentang doa kepada Tuhan. Orang ngomong karena Israel teriak-teriak sama Tuhan, maka Tuhan melepaskan. Mereka mengabaikan ayat ini sebelum Israel ada. Sudah dikasih tahu sama Tuhan, nanti keturunanmu akan diperbudak oleh suatu bangsa yang tidak kenal 400 tahun lamanya. Sesudah itu bangsa itu akan kuhukum, orang Israel akan kubebaskan. Saya waktu mempelajari ini, saya langsung mikir, orang-orang ini ngajar apa sebenarnya saudara? Supaya doa kita ini seakan-akan mempunyai kuasa tanpa kita melihat siapa Tuhan di dalam hidup kita. Makanya Pak Titi itu pernah ngomong, yang saya ingat sampai sekarang, bahwa dari doanya seseorang itu kelihatan konsepnya tentang Tuhan. Ini masuk di dalam gereja. Gereja sukanya temanya apa? Terobosan. Seakan-akan dari doa kita ini berkuasa. Betul, doa kita berkuasa kalau sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sesungguhnya Tuhan itu bukan gini loh saudara, dilepaskan, tergantung kamu doa enggak doa, nanti tak tolong. Kalau kamu minta tolong baru tak tolong. Kalau kita melihat Allah secara gambaran utuh, maka apa yang kita alami, penderitaan kita tetap di dalam rancangan Tuhan. Dan kalau kita dilepaskan bukan karena doa kita. Luar biasa saudara. Justru karena Allah itu setia dengan perjanjiannya, maka dia melepaskan. Ada yang bilang gini, gak mungkinlah Tuhan itu menetapkan orang Israel diperbudak. Itu karena dosa mereka. Kalau Allah tidak menghendaki saudara, kenapa harus ditunggu 400 tahun? Kalau Allah gak menghendaki perbudakan Israel di luar rencana Allah, ya begitu sehari diperbudak oleh Mesir, ya langsung dilepaskan apa sih? Ya kan? Kenapa Allah harus menunggu 400 tahun lamanya? Dan kalau saudara lihat, tetapi bangsa yang mau perbudak mereka akan dihukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta yang benda yang banyak. Itu nanti digenapi loh waktu di Keluaran. Maka orang Israel, Allah menjadikan orang Mesir itu bermurah hati, dan mereka memberikan emas dan perak kepada bangsa Israel. Ini di luar kemampuan saya menjelaskan saudara. Tapi saya mau tunjukkan bahwa doa ini adalah mitos. Doa ini adalah sesuatu yang mitos yang sering diajarkan secara salah. Ada banyak lagi saudara, nanti saudara akan dengar khotbah, oh
Coba lihat peristiwanya Raja Hizkia, sakit, divonis sudah mati sama Tuhan karena dia doa diperpanjang umurnya 15 tahun. Saya mau tunjukkan dulu bahwa ternyata ketetapan Allah itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga dalam kehidupan manusia. Saya ada hitung-hitungannya, tapi kalau saya ceritakan panjang. Singkatnya, Hizkia itu saudara diperpanjang umurnya supaya dia bisa punya anak. Anaknya ini nanti akan menurunkan akan menurunkan Yesus Kristus. Jadi karena Kristus itu sudah ditentukan Allah secara detail keturunannya, maka Hizkia itu sebenarnya nggak mungkin mati, saudara. Jadi Hizkia berdoa, Tuhan mengabulkan, diperpanjang umurnya. Setelah itu dia punya anak namanya Manasye. Itu menjadi keturunannya nenek moyangnya Tuhan Yesus nanti, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Saudara ngerti kan tadi bahwa doa tidak bisa mengubah rencana Allah. Terus pertanyaannya, lalu untuk apa saya berdoa? Saya waktu belajar ini juga bertanya, kalau kayak gitu, saya berdoa ini tujuannya apa? Kalau saya berdoa ini tidak bisa mengubah keputusan atau blueprintnya Allah, untuk apa saya berdoa? Benar enggak sih? Pertanyaan seperti ini wajar enggak sih, saudara? Pernah enggak kita bertanya seperti itu? Responnya wajar kan? Kalau doa itu tidak bisa mengubah rencana Allah. Kalau gitu, untuk apa saya berdoa? Gitu kan pertanyaannya harusnya. Nah, pertanyaan ini bisa timbul ya karena kita sudah menelan mitos bahwa doa kita ini seakan-akan tujuannya orang berdoa itu untuk mengubah keputusan Allah. Jadi pertanyaan itu timbul karena kita sebelumnya tidak pernah tahu bahwa tujuan kita berdoa ini, kita pikir tujuannya untuk mengubah rancangan Allah. Padahal bukan, saudara, nggak masuk akal sama sekali kalau kita doa ini sampai Allah itu bisa mengubah keputusannya, itu nggak masuk akal. Saudara mungkin bisa tunjukkan sama saya banyak ayat, oh Niniwe dan sebagainya. Nanti kita akan bicarakan, kalau misalkan saudara tertarik bisa dibicarakan nanti setelah kebaktian ya. Kalau enggak selesai saudara. Untuk apa kita tujuannya berdoa? Kalau rencana Allah tidak bisa berubah. Saya tulis beberapa poin, ada 2 poin saudara. Yang pertama, doa justru untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Saudara ingat, itu saya lupa nulis tadi saudara. Saya ulang, tujuan doa adalah untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jadi, kenapa kalau rancangan Tuhan tidak bisa diubah oleh doa kita, lalu kok disuruh berdoa? Saya mau balik tanya, siapa yang bilang bahwa doa kita disuruh berdoa itu untuk mengubah rancangan Tuhan? Bukan. Tujuan berdoa itu bukan mengubah rencana Allah, saudara. Tapi doa ini justru untuk menyelaraskan keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita itu dengan ketetapan Tuhan. Saya buka di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 saudara. Hari ini lumayan banyak switch dari perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus, ayat yang 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Terus, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat, kita manusia yang jahat aja saudara, sama anak kita tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau saya ngomong, Tuhan pasti memberikan roti kepada yang minta roti, bukan memberikan ular kepada yang minta roti. Saudara, gampang amennya saudara. Amin enggak? Dari ayat ini amin enggak? Amin saudara. Tuhan pasti memberikan roti kepada kita kalau minta roti. Tidak mungkin memberi ular. Tapi jadi pertanyaannya saudara, ini yang membuat saya kepikiran terus saudara. Tahu dari mana yang kita minta adalah sungguh-sungguh roti? Ngerti enggak saudara maksud saya? Kita ini kan berpikir, oh Tuhan, aku kepengen keluarga yang baik-baik, aku kepengen bebas dari masalah. Tuhan kan akan memberikan kepadaku roti, bukan ular, bukan masalah. Kita aminkan ayat itu tuh, saudara. Tapi yang saya mau tanya kepada kita semua hari ini, tahu dari mana apa yang kita minta itu adalah roti? Atau jangan-jangan kita sedang meminta ular? Ngerti maksudnya saudara? Amin. Tuhan tuh pasti akan memberikan roti kepada yang minta roti. Tidak mungkin memberikan ular kepada yang minta roti. Tapi pertanyaannya saudara, tahu dari mana bahwa permintaan kita itu betul-betul roti? Atau jangan-jangan kita sedang meminta ular? Itu yang harus kita renungkan setiap kita berdoa. Tuhan, aku minta sesuatu mujizat hari ini. Tapi kalau mujizat ini adalah roti yang baik bagi aku percaya Tuhan akan memberikan. Tapi kalau ternyata mujizat yang aku harapkan yang ternyata ular, yang justru menghancurkan kehidupanku, aku jangan dikasih ular. Berat loh saudara, kalau tadi aminnya gampang, sekarang kalau saya tanya, apakah permintaan kita ini beneran roti atau justru kita yang meminta ular saudara? Contoh yang paling gampang, ada orang diputus sama pacarnya. Tuhan, pacarku ini baik, pacarku ini sugih, masa depannya jelas. Di pikiran kita apa? Kita minta Tuhan jangan sampai putus, soalnya dia ini adalah roti. Tapi saudara masa tahu sih saudara bahwa pacar saudara yang putus ini sebenarnya dia adalah ular yang nanti akan menghancurkan rohani saudara? Nggak tahu kan? Kita nggak pernah tahu masa depan saudara. Kita pikir kita minta roti sama Tuhan, padahal kita minta ular. Nggak mungkin dikasih kalau Bapak kita baik sama kita. Yang jadi masalah kan kita ini selalu merasa permintaan kita ini adalah seperti roti. Tuhan, permintaanku kan baik sih, kenapa kok nggak dikabulkan? Permintaanku ini kan ya bukan aneh-aneh sih, kenapa nggak dikabulkan? Tapi yang tahu itu ular atau roti cuma Tuhan saudara. Tujuannya doa itu. Tujuannya doa itu. Tuhan, biar aku selalu meminta roti dan bukan ular. Tahu dari mana saya minta roti atau ular? Itulah di dalam doa. Kita harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Saudara renungkan kembali waktu nanti saudara berdoa. Apa yang saya minta ini adalah roti atau justru ular? Kalau saudara doa merenung seperti itu, saudara nggak akan pernah bisa berdoa sampai bosan. Kalau saudara berdoa bosan, itu karena doanya itu tok, minta ini, nggak pernah mikir kehendak Tuhan ini buat aku ini apa sih? Yang roti itu buat aku tuh apa sih? Tujuan doa itu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, saya mau beri contoh. Nggak apa-apa agak panjang sedikit saudara ya, di dalam nggak usah dibuka deh. Saya mau tunjukkan satu kisahnya Abraham. Tadi Abraham sempat pisah dengan Lot. Lot memilih Sodom Gomora saudara ya. Terus Tuhan ngomong apa sama Abraham?
karena dosanya Sodom dan Gomora ini terlalu besar, maka Tuhan berencana menghukum Sodom dan Gomora. Di sana ada Lot, saudara ya. Abraham ngomong apa sama Tuhan? Negosiasi sama Tuhan. Nah, ini juga sering dijadikan mitos, saudara. Oh, doa Abraham mampu menyelamatkan Lot. Padahal kalau saudara baca, Abraham itu doanya gini sama Tuhan. Tuhan, aku percaya sih, Tuhan yang begitu kudus itu tidak mungkin membinasakan Lot itu barengan sama orang-orang berdosa. Abraham tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang suci di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan masih menghukum? Tuhan ngomong, enggak. Kalau ada 50 orang benar, aku enggak jadi hukum Sodom dan Gomora. Abraham ragu, saudara. Kayaknya enggak mungkin ada 50 orang benar. Kalau 40 Tuhan, 40. Kalau ada 40 orang benar, masih dihukum enggak? Tuhan ngomong, kalau ada 40, aku enggak akan hukum. Abraham masih ragu, saudara. Kalau 30? Enggak, aku juga enggak akan hukum kalau 30. Kalau 10 wes Tuhan terakhir. Kalau ada 10 orang, aku enggak jadi hukum Sodom dan Gomora. Dan kenyataannya memang Lot diselamatkan, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, nyampe 10 enggak orang benar itu. Enggak sampai, saudara. Enggak sampai. Lot, istrinya, mantunya, istrinya pun masih kedonyan jadi tiang garam, saudara. Ya kan? Jadi apa yang kita bisa ambil dari doa Abraham? Bahwa Tuhan itu menjawab tidak sesuai dengan apa yang kita minta, saudara. Abraham kan dealannya sama Tuhan kalau 10 nggak jadi. Ternyata tidak sampai 10. Tapi Tuhan tetap selamatkan Lot sesuai keinginannya Abraham. Saudara nangkep nggak sini keindahannya? Bahwa kadang-kadang doa kita ini tidak memenuhi syaratnya Allah, tapi Allah tetap berkemurahan menjawab doa kita. Kadang kita nggak ngerti kok apa yang kita minta. Tuhan kalau 10 nggak dibatalkan. Coba kalau Tuhan tuh sungguh-sungguh strict dengan doanya Abraham, Lot dibinasakan, saudara. Dianggap dibinasakan semua. Tapi ternyata karena Allah itu lebih tahu, lebih berkemurahan, bukan dikendalikan oleh doa-doa kita, maka Allah itu bisa menyelamatkan Lot. Itu luar biasanya, saudara. Jadi doa bukan lagi kita berpikir bahwa untuk mengubah keputusan Allah, tetapi menyerahkan semua keputusan kita ini justru di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, Lukas 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saudara, ini agak aneh, saudara. Murid-murid ini sebelum ada Yesus, sebelum mereka ketemu jadi muridnya Yesus, mereka tuh selalu ketemu dengan yang namanya ahli Taurat. Mereka selalu ketemu dengan namanya orang Farisi. Bahkan di perikop berikutnya di dalam Matius, mereka tuh sering ketemu orang-orang Farisi, ahli Taurat, tokoh-tokoh agama. Tapi mereka masih tanya sama Tuhan, Tuhan ajarlah aku berdoa. Dan mereka ini apa nggak pernah doa sih, saudara? Mereka apa nggak pernah doa? Orang-orang Farisi, orang-orang yang di bait Allah, mereka kan semua berdoa. Kenapa kenapa murid-muridnya tetap minta diajari berdoa? Karena mereka tahu di dalam doa yang mereka temui sehari-hari itu bukan doa yang benar. Yesus ngomong apa? Ada orang berdoa supaya dilihat orang. Ada orang berdoa supaya kata-katanya itu diperbagus, diulang-ulang supaya dikabulkan. Ada orang yang berdoa seperti yang saya katakan untuk mengubah Allah. Ada yang berdoa ngemis-ngemis minta
dicukupkan kebutuhannya terus kayak gitu terus. Tuhan ngomong, jangan kamu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka ini merasa ada sesuatu yang aneh di dalam doa-doa yang selama ini mereka temui. Gak kurang-kurang saudara, orang berdoa saat itu ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Tapi Yesus menentang konsep-konsep doa mereka. Dan Yesus ngomong apa? Di dalam Matius 6. Perikopnya sama. Matius 6. Matius 6 ayat terus ayat 6, 7, 8, 7 sebentar. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi kalau semakin doanya itu panjang, semakin dikabulkan. Itu tadi salah satu mitos, saudara. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta sebelum kita minta, saudara. Tuhan itu sudah tahu bakalan kita mau ngomong apa, sak kecap, sak titik, sak koma. Tuhan sudah tahu semuanya. Sehingga doa itu bukan tujuannya untuk memberitahu Tuhan kebutuhanku ini apa, masalahku ini apa, aku kepengen apa. Bukan kayak gitu, saudara. Tapi saudara lihat ayat 9. Yesus ngomong apa? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara, di dunia ini nggak ada satupun kepercayaan agama yang bisa memanggil Allah yang begitu jauh, yang begitu kudus, yang begitu luar biasa sebagai Bapa. Orang Yahudi sejak dulu tidak pernah manggil Yahweh itu sebagai Bapa, saudara. Bahkan kalau saudara nanti diberkati pernah ke Israel, saudara kalau tahu ceritanya mereka itu punya pulpen, saudara ya, nulis doa mereka Adonai atau nyebut Tuhan dalam bahasa Ibrani Yahweh gitu. Pulpennya ini, saudara, harus dibuang karena pulpen ini dianggap kudus, saudara. Pulpen ini dianggap kudus, harus dibuang. Setelah nulis doa nyebut namanya Allah Yahweh, YHWH, pulpennya harus dibuang. Saking mereka tuh merasa Allah itu begitu jauh, begitu kudus. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, saudara, ngajari doa itu menyebut Allah yang jauh itu sebagai Bapa. Ini satu hal yang di dalam doa itu harus mendasari doa kita semua, bahwa doa kita kepada Tuhan bukan seperti orang tidak mengenal Tuhan, bukan seperti kita berdoa seperti agama-agama lain, bukan kita berdoa seperti kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi ketika kita berdoa, kita memanggil Allah sebagai Bapa. Ini satu hal yang gak dimiliki oleh orang-orang lain, saudara. Kita bisa memanggil Bapa. Saudara tahu harga yang harus dibayar oleh Kristus supaya kita bisa sebut Allah itu sebagai Bapa, dengan darahnya sendiri. Jadi doa ini bukan seperti pemerintah, seperti rakyat dengan pemerintah, seperti budak dengan tuan, seperti apa, saudara? Seperti orang-orang tidak mengenal Allah, seakan-akan kita ini begitu jauh, Allah itu jauh. Bahkan kalau di perjanjian lama dulu, sebelum Kristus menyatakan dirinya mau berkomunikasi dengan Allah, itu harus melewati banyak hal. Tapi ketika kita bisa menyebut Bapa, itu berarti kita punya akses langsung kepada Tuhan. Dan ini gak pernah dimiliki oleh orang lain. Dan harga yang dibayar itu adalah seharga pengorbanan Kristus. Allah yang begitu mulia, yang kudus, Allah yang sebenarnya tidak butuh apa-apa dari diri manusia,
tapi dia rela turun membayar hubungan manusia dengan Tuhan itu dengan darahnya sendiri. Jadi doa ini adalah sesuatu relasi, saudara, bukan transaksi. Kalau mitos-mitos tadi itu seakan-akan doanya adalah transaksi, tapi doa yang benar kita memanggil Bapa itu adalah sebuah relasi yang indah. Jadi doa kita ini adalah bentuk komunikasi yang mahal seharga darah Kristus, saudara. Bukan untuk memberitahu Tuhan, bukan untuk mengatur Tuhan, tapi justru ada hubungan yang indah dengan Tuhan. Ini suatu hal yang harus menjadi dasar dari doa kita, bahwa doa kita ini seharga pengorbanan Kristus. Boleh kita minta segala sesuatu, Tuhan aku butuh ini boleh. Tapi saudara harus ingat bahwa segala sesuatu sudah diberikan kepada kita secara luar biasa. Dirinya sendiri melalui anaknya diberikan kepada kita. Sehingga waktu kita minta, minta sama Tuhan. Tapi saudara harus ingat bahwa segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan melalui darah anaknya itu lebih dari semua kebutuhan kita. Sehingga kita nggak ragu-ragu, saudara. Waktu kita berdoa pun juga penuh keyakinan. Bukan kita harus berpikir, harus disogok ini itu, Tuhan itu harus disogok, aku harus begini waktu doa. Dia adalah Bapa kita, saudara. Kebutuhan sudah tahu. Jadi kalau kebutuhan sudah tahu, maka fokus doa kita bukan kebutuhan kita, tapi kita fokus dengan kehendaknya apa di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan ayat terakhir, saudara. Ini ayat yang belum saya tulis, bentar ya. Amsal 30 ayat 8. Ayat terakhir, saudara. Saya berharap kita semua menjadi orang yang berdoa dengan konsep semacam ini. Ini ada tulisan di Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau kita bicara menerima bagian menjadi bagianku, artinya itu rencana Tuhan, saudara. Ayat yang ke-9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Artinya kita bisa punya keinginan kaya, kita bisa punya keinginan takut miskin, bisa. Tapi serahkan semua sama Tuhan. Karena kita nggak tahu, saudara, kalau kita dikasih kekayaan kita bakal jadi apa, nggak tahu, saudara. Kalau kita dikasih kemiskinan kita bakal jadi apa, nggak tahu. Cuma Tuhan yang tahu kondisi hati kita. Sehingga Bapak Gembala pernah ngomong, saya ini takut kalau minta apa-apa Tuhan kabulkan terus. Saya takut. Itu betul, saudara. Saya juga mikir, kalau semua orang dikasih, doa dikasih, pengen ini dikasih, pengen ini dikasih, jangan-jangan kita ini bukan anak Tuhan, saudara. Bukan salah kalau ada doa dikabulkan terus saya bilang, itu berarti bukan anak Tuhan, bukan. Tapi artinya kalau kita punya keinginan, punya ambisi terus terrealisasi, punya ambisi terrealisasi, punya ambisi dikabulkan, saudara harus cek hati saudara. Apakah saya ini benar-benar anak Tuhan, atau Tuhan ini membiarkan aku terus larut di dalam keinginan, ambisi. Jangan-jangan dia bukan Bapa kita, kok dia ngasih ular sama kita, yang merusak hidup kita. Ini fakta, saudara. Banyak orang dulunya ya hidup seadanya, keluarganya baik-baik aja. Begitu dia doa puasa, Tuhan aku mau terobosan keuangan, dikasih uang 1 miliar, istrinya juga nambah, saudara. Ya kan? Hidupnya jadi rusak, nggak karu-karuan. Makanya penulis Amsal ini doa yang selalu membekas di hati saya. Kalau aku minta kekayaan,
Ternyata kekayaan itu menghancurkan hidupku, membuat aku menyangkal, tidak mengakui Allah. Jangan beri aku kekayaan. Jadi fokus hidup kita hari ini, bagaimana kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Tapi kalaupun saudara, tadi saya pernah bilang, kalau sudah saudara berusaha dengan baik, ternyata salah mengambil keputusan, saudara harus kembali bahwa itu pun akan dikerjakan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Saya mau berdoa buat kita semua. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh belajar tentang siapa Engkau, kedaulatanmu, dan bagaimana Engkau menjalankan segala rancanganmu dalam hidup kami. Hari ini kami belajar sesuatu yang sulit, Tuhan, yang rentan disalah mengerti, yang kalau kita tidak terima di dalam urapan Roh Kudus, tidak terima di dalam karya Roh Kudus, maka justru akan membuat kami jatuh ke dalam ekstrim yang salah satunya. Hari ini kami juga belajar tentang doa. Seringkali kami merasa doa kami tidak berkuasa, doa kami tidak berbuah, doa kami tidak dijawab oleh Tuhan. Kami merasa doa kami seakan-akan buntu. Doa kami seakan-akan tidak nyampe ke hadapan-Mu. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Seringkali apa yang kami minta ternyata berlawanan dengan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami menyadari hal itu, Tuhan. Kami sering merasa meminta roti padahal kami meminta ular. Kami sering meminta kekayaan, tapi kami tidak tahu bahwa kekayaan itulah yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami tahu bahwa doa kami hari ini bukan untuk mengatur rencana Tuhan dalam hidup kami. Doa kami bukan untuk mengatur apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bukan untuk menasihati Engkau, bukan untuk memberitahu Engkau, Tuhan. Tapi di dalam doa kami justru menyerahkan seluruh keinginan dan kehendak kami agar berjalan sesuai dengan rancangan-Mu. Karena sebaik-baiknya keinginan kami adalah sampah jika itu di luar dari keinginan Tuhan. Ajar kami memahami hal yang berat yang tidak sesuai dengan daging kami hari ini. Tapi kami tahu Engkau adalah Allah Bapa yang baik bagi kami. Ketika kami menyebut Engkau Bapa, itu adalah sebutan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal, dengan pengorbanan-Mu menerima kutuk hukuman di kayu salib. Kami tahu setelah pulang dari tempat ini, Tuhan, pergumulan kami tidak selesai begitu saja. Ketika kami mengimani firman Tuhan ini, pergumulan kami tidak pergi begitu saja. Tapi justru melalui firman ini, kami melihat pergumulan kami melihat membawa pergumulan kami dalam doa dengan konsep yang berbeda. Sehingga kami selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, seperti yang dialami Yusuf, seperti yang dialami Ayub, hamba-Mu, seperti yang dialami Paulus. Sehingga kami senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada akhirnya kami berkata, memang Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu ibadah kami selanjutnya. Biar Tuhan menjamah kami, Roh Kudus bekerja. Firman ini bukan berhenti ketika hamba-Mu berbicara, tapi sungguh-sungguh akan mengingatkan terus dalam setiap pergumulan masalah yang kami hadapi di esok hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami telah diberkati, dan setiap jemaat yang percaya bahwa Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita, bersama dengan saya katakan amin. Diberkati.